Halo semuanya, kali ini kita akan bahas tentang yang namanya Hedi. Jadi Hedi ini adalah sebuah tool untuk belajar bahasa pemrograman Python. Seharusnya ini lebih mudah dipahami. Kenapa? Karena pembelajarannya akan dilakukan secara bertahap. Kedua adalah instruksinya itu dalam bahasa Indonesia. Jadi ya kita sebagai orang Indonesia akan lebih cepat untuk mengerti. Sebelumnya perkenalkan dulu, nama saya adalah Oscar Karnalim. Oke, tadi yang saya bilang ya, jadi Hedi adalah kakas untuk belajar Python secara bertahap. Salah satu kelebihannya adalah instruksi penggunaan, contoh, latihan, bahkan pesan kesalahan sudah ditranslasi ke berbagai bahasa nasional, termasuk salah satunya Indonesia. Nah, di sini saya sebagai penerjemahnya. Jadi nanti mungkin kalau ada kalimat atau mungkin kata-kata yang cukup aneh, itu bisa silakan hubungi saya, nanti saya akan perbaiki. Nah, Hedi ini bukan diciptakan oleh saya, ya, tapi diciptakan oleh Velin Hermans dari Leiden University, Netherlands. Dan ini sudah dipublikasikan di ACM Conference on International Computing Education Research atau ICER. Bagi yang tidak tahu, ini adalah salah satu konferensi bergengsi di computing education. Nah, pertanyaannya mungkin, kenapa kita perlu pakai Hedi dan kenapa Hedi di sini bertahap. Nah, sebenarnya ini didasarkan dari riset. Jadi ada riset yang bilang bahwa ingatan jangka pendek manusia itu hanya bisa menampung 5 hingga 9 hal. Dan ingatan jangka pendek ini biasanya digunakan ketika kita mempelajari hal-hal baru. Hasil riset ini sebenarnya sudah banyak diterapkan di berbagai bidang. Contoh mungkin matematika. Pertama-tama, ketika seseorang belajar matematika, mereka akan diajarin yang paling simpel dulu. Mereka akan diajari bentuk angka, ya kan? Angka 1 seperti apa, angka 3 seperti apa. Setelah mereka mengerti, baru mereka masuk yang sedikit lebih kompleks, yaitu tentang puluhan, ratusan, dan seterusnya. Lalu juga mereka akan belajar yang namanya penjumlahan, pengurangan. Setelah itu masuk ke perkalian, pembagian. Perkalian pun tidak langsung yang susah. Tidak langsung dibilang, oke, sebutkan hasil dari 1372 dikali 3415. Enggak. Tapi dimulai dari yang simpel-simpel dulu. Dari tabel perkalian dulu. 1 kali 1, 1 kali 2, sampai 9 kali 9, misalkan. Hal ini juga berlaku di konsep bahasa sebenarnya. Ketika kita pertama kali belajar bahasa, yang kita lakukan adalah kita mengenal alfabet. A, B, C, D, sampai Z. Setelah mengerti itu, baru kita masuk ke tahap berikutnya, yaitu kita mengenal kata-kata. Jadi misalkan, oh apa itu monyet, apa itu meja, apa itu makan, gitu kan. Setelah kita mengenal itu, baru masuk ke tahap berikutnya, yaitu kalimat. Oh, kalimat itu harus ada subjek, predikat, objek. Setelah mengerti, baru kita belajar lagi yang namanya aturan dalam penulisan kalimat yang baik, yaitu ada tanda baca, titik, tanda seru, tanda tanya, lalu misalkan, oh, karakter paling awal itu harus kapital, dan seterusnya. Nah, ini yang coba diterapkan oleh Hedi. Jadi ketika kita belajar pemrograman, kita tidak langsung diberikan sintaks, tapi kita pelan-pelan dari konsep bahasa manusia. Sekarang kita akan coba tes ya. Beneran nggak sih tadi bahwa manusia hanya bisa menghafal mungkin 5-9 hal untuk jangka pendek? Oke, jadi di sini saya akan tampilkan sebuah kalimat, tolong dihafalkan, lalu tuliskan di selembar kertas. Saya akan hanya beri waktu 3 detik untuk membaca kalimatnya dan menghafalnya. Kita mulai ya. Pertama, oke, silakan dituliskan di kertas. Kedua, silakan dituliskan di kertas. Ketiga, silakan dituliskan di kertas.
Keempat, silakan dituliskan di kertas. Oke, Oke, sebelumnya disclaimer dulu bahwa semua yang ada di situ saya pakai Google Translate, kecuali yang bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Jadi mungkin kalau di bahasa Vietnam dan mungkin di bahasa Jepang, kalau ada yang salah ya mohon dimaafkan. Oke, tapi kalau kita lihat tadi, ya, ketika kita dapat bahasa Indonesia, itu sangat mudah untuk kita menghafal dan menuliskan ulangnya. Kenapa? Karena kita sudah mengenal bahasa tersebut, dan setiap kata kita sudah tahu maknanya. Oh tadi, monyet, makan, pisang, kita sudah tahu, gitu kan. Bahasa Inggris mungkin sedikit lebih sulit, karena kita harus mentranslate, terutama mungkin bagi beberapa orang yang mungkin tidak terbiasa menggunakan bahasa Inggris. Jadi mereka harus mikir, oh ya monkeys, itu untuk monyet, kan? Terus eat untuk makan, bananas untuk pisang. Nah, bahasa Vietnam itu lebih sulit lagi. Kenapa? Karena pertama, kita tidak mengenal kata-katanya, ya. Dan yang kedua, ada tanda baca unik di atas karakternya, ya kan? Ya sebenarnya itu adalah konsep nada. Dan ini ada di bahasa Vietnam juga bahasa Mandarin. Karena itu tidak biasa, maka ketika kita menuliskan ulang, kita perlu usaha tambahan untuk mengingatnya. Dan yang keempat, jelas ini paling sulit, terutama bagi yang tidak pernah lihat sama sekali karakter-karakter seperti ini. Jadi kita di Indonesia itu biasanya pakai karakter Latin. Dan ketika kita diminta untuk menuliskan kanji, itu biasanya cukup ribet. Karena kita tidak menghafal bentuk kanjinya sama sekali. Kita tidak tahu bentuk kanjinya. Dan kita perlu mengingatnya sampai detail. Garisnya kemana, garis miringnya, garis beloknya, dan seterusnya. Nah, ini juga sebenarnya terjadi ketika siswa belajar bahasa pemrograman. Jadi ketika mereka disuguhkan sintaks, itu sebenarnya mereka perlu mengingat banyak hal. Misalkan contoh di sini, ini untuk pengulangan dalam bahasa Python. Untuk pengulangan saja, mereka harus menghafal minimal 9 hal, yaitu for, i, in range, kurung buka, angka, kurung tutup, lalu ada print-nya untuk menampilkan nilai i. Bahkan sebenarnya kalau kita mau menghitung spasi dan tab, ya itu berarti mungkin lebih banyak lagi hal yang harus mereka ingat. Nah, konsep pembelajaran Hedi itu mencoba memisahkan dan membuat siswa itu belajarnya secara bertahap. Jadi mereka tidak langsung menghafal semua aturan dalam membuat pengulangan, tapi mereka akan belajar sedikit demi sedikit. Misalkan, pertama, mereka akan belajar repeat 4 times, print 1. Ini kan sebenarnya mirip ya dengan bahasa manusia. Ulangi berapa kali, gitu kan? Print 1. Setelah mereka bisa, baru berubah. Oke, sudah mengerti repeat, pindah bentuknya. Dari repeat berubah ke for i in range 4. Setelah mereka bisa masuk ke tahap ketiga, kita ajarkan yang namanya spasi dan tab. Jadi kalau kita mau pakai pengulangan, ada kondisinya itu di atas, lalu untuk aksinya itu di bawah dan harus menggunakan tab lebih dalam. Setelah mereka mengerti hal itu, baru masuk ke tahap terakhir, yaitu mereka harus menggunakan titik 2 di akhir statement for-nya. Jadi for, bla 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 bla, titik 2, baru aksinya. Kelebihan Hedi yang lainnya adalah, pertama, dia dapat diakses melalui browser. Jadi kita nggak perlu repot install sana-sini. Kedua, instruksi penggunaan, contoh latihan dan pesan kesalahan, tadi yang saya bilang, dalam bahasa Indonesia. Ketiga, sintaks level atas tidak bisa digunakan pada level bawah. Jadi ini tidak akan memusingkan siswa kalau siswa tidak sengaja pakai sintaks level atas. Terus terakhir, data dapat disimpan di server jika memiliki
akunnya. Nah, sekarang tanpa panjang-panjang kita akan coba lihat seperti apa sih tampilan heady-nya. Oke, kita bisa buka headycode.com ya di sini. Pertama-tama itu akan ditampilkan dalam bahasa Inggris. Nah, di sini kita bisa pindahkan bahasanya dengan mengklik tombol ini. Kalau males cari bahasa Indonesia yang mana, tulis aja di sini, Indonesia. Nah, seperti ini. Setelah kita klik, dia akan langsung memindahkan ke dalam bahasa Indonesia. Di sini semua instruksinya ditulis dalam bahasa Indonesia. Nah, kita bisa langsung coba heady-nya, tapi saran saya jangan tekan tombol yang ini, karena kalau tekan tombol ini dia akan ke heady bahasa Inggris. Kita perlu ke heady bahasa Indonesia, jadi kliknya yang ini. Nah, ini adalah tampilan untuk heady bahasa Indonesia. Jadi di sini, pertama, semua instruksinya dalam bahasa Indonesia. Kedua, kita dijelaskan apa saja perintah yang bisa dipakai. Untuk level 1, ada print, ask, dan echo. Lalu, gimana cara pakainya? Bingung nih. Nah, ada yang di sebelah kiri. Ini adalah contoh untuk menggunakan print, ask, dan echo. Jadi misalkan saya bingung cara pakai print, saya klik aja di sini. Nanti kodenya akan otomatis muncul di bawah. Jadi di sini guru-guru tidak perlu repot untuk ya menghafal sintaks dan memberikan sintaksnya ke siswa, karena semua ada di sini. Nah, setelah itu kalau mau menjalankan gimana, tinggal jalankan kodenya. Nanti hasilnya muncul di sebelah kanan. Perhatikan bahwa ketika kita mengajarkan print untuk pertama kali, kita tidak menggunakan tanda kutip. Ya, kalau dilihat di sini, tidak menggunakan tanda kutip. Ini yang dimaksud dengan konsep bertahap. Jadi pertama kita belajar yang simple dulu. Pokoknya apapun yang setelah print, itu pasti akan ditampilkan. Kita nggak peduli dengan kutip 2, kutip 1, dan sebagainya. Kita juga belum mengenal yang namanya variabel dan sebagainya. Setelah mereka bisa, baru kita masuk ke level 2. Sama, di level 2 juga dikasih penjelasan, gitu ya, apa saja yang bisa dilakukan, dan seterusnya. Lalu, di sini kita bisa coba juga. Jadi, di sini kalau di level 2, ini mengenalkan yang namanya variabel. Variabel diisi dengan perintah yang namanya is. Gimana cara pakai is-nya? Ya, klik aja coba. Nah, dikasih lihat contohnya. Oke, nama is heady. Lalu setelah itu, print selamat datang, nama. Kalau kita jalankan, maka yang tampil adalah selamat datang, heady. Jadi di tahap kedua ini, kita mengenalkan variabel, sekaligus juga kita mengenalkan modifikasi dari perintah print. Jadi kita pengen bilang bahwa print itu bisa juga loh untuk menampilkan nilai dari sebuah variabel. Setelah mereka bisa dengan ini, baru masuk ke level 3. Nah, di level 3 ini, kita mengenalkan yang namanya kutip. Jadi kita bisa klik coba di sini. Lalu kita jalankan. Nah, lihat di sini. Ketika kita menggunakan print, kita harus menggunakan kutip. Entah kutip 1 atau kutip 2. Cuman di sini kita pakainya kutip 1. Setelah mereka bisa, baru masuk level berikutnya lagi. Misalkan di level 4. Nah, level 4 ini sudah mulai mengenalkan yang namanya percabangan. Tapi percabangannya juga masih yang simple, yaitu percabangannya tidak pakai embel-embel, harus pakai baris baru, terus harus pakai titik 2, itu nggak ada. Jadi ini semuanya satu baris, harapannya bisa lebih mudah dimengerti sama siswa. Nah, nanti setelah itu baru masuk ke level berikutnya, dan seterusnya. Ya. Nah, di sini kalau misalkan siswanya ingin mengasah kemampuan lebih jauh, mereka bisa klik tab-tab yang di sebelah-sebelah sini. Ini adalah contoh-contoh soal dan latihan yang bisa dipakai. Dengan cara ini, mereka bisa juga memperdalam kemampuan pemrograman mereka. Ini akan terus dilanjutkan sampai level-level berikutnya, dan nanti terakhir itu akan pindah ke sintaks yang benar-benar full Python. Jadi harapannya dengan seperti ini, siswa akan lebih mudah mempelajari bahasa pemrograman, terutama Python.
Oke, seperti itu saja terkait tentang Hedi. Terima kasih.